Jan Pieter Zoutchoen adalah Gubernur Jenderal Wilayah Kongsi Verenigde Oost-Indische Compagnie yang keempat dan keenam. Pada masa jabatan pertama, ia memerintah pada tahun 1619 sampai 1623 dan untuk masa jabatan yang kedua berlangsung pada tahun 1627 sampai 1629. Sultan Agung adalah raja yang membawa Mataram mencapai masa keemasannya. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Maka dari itu, Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Mengapa Sultan Agung menyerang Batavia? Alasannya: 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pemimpin Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni VOC terus berusaha menghalang-halangi. Akibatnya pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan seperti pasukan di bawah Tumenggung Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pemimpin Dipati Ugur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan di Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pemimpin pasukan Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur. Dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung benteng Bommel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bommel, terpetik berita bahwa J.P. Choen meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain.
Namun, di balik itu VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melawan VOC, langsung diserang oleh tentara VOC di tengah perjalanan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan. Namun, semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Secara militer, Mataram memang tidak berhasil memaksa VOC untuk menjadi bawahan Mataram. Sementara itu, tentara VOC sendiri sebenarnya merasa khawatir dan segan terhadap kekuatan militer Mataram. Sultan Agung yang cerdas itu kemudian menggunakan kemampuan diplomasi. Melalui kemampuan diplomasinya, Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk mengakui eksistensi Mataram dan Sultan Agung sebagai yang di-Pertuan Agung. Hal ini buktikan dengan pengiriman upeti secara periodik dan VOC ke Mataram. Sementara VOC mendapat imbalan diizinkan untuk melakukan perdagangan di pantai utara Jawa. Dalam perdagangan ini, VOC cenderung melakukan monopoli. Sayangnya, semangat dan kebesaran Sultan Agung itu tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin Trunajaya. Sekian dari kelompok kami, karena kalau sekian kali itu aku yang mengejar dia yang sangat mustahil untuk dimiliki.